Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di kajian kita sore hari ini, dan kita akan melanjutkan dalam pembahasan masih di pertemuan yang lalu tentang proses sakaratul maut yang pada bagian orang yang kafir. Mas Dan minta tolong dimundurkan sedikit mungkin biar lebih luas. Baik. Yang lalu kita dapati satu petunjuk di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 17.803, datang dari an Bara' bin Azib qala, berkatalah sahabat Bara' bin Azib. Kita sudah sampai dalam pembahasan tatkala malaikatul maut mencabut roh dari orang yang kafir tadi. Maka tatkala malaikat maut telah mencabut rohnya, maka proses atau tugas dari malaikatul maut itu sudah selesai. Jadi malaikat maut itu kerjaannya ngapain? Hanya nyabut nyawa saja. Setelah nyawanya tercabut, dia sudah tidak ngurusi lagi. Maka diurusi oleh siapa? Malaikat yang membawa kain kafan dari langit. Nah, maka kejadian itu berlanjut, roh itu pun tatkala keluar dari tubuhnya ditangkap oleh para sekelompok malaikat yang turun dari langit yang membawa kain kafan, yang di dalam cerita sebelumnya tentang orang kafir ini kain kafannya berwarna hitam legam dan menakutkan. Jadi rupanya manusia itu nanti akan mengalami tatkala mati itu dikafani 2 kali. Jadi akan dikafani 2 kali. Kafan yang pertama adalah kafan tatkala atau untuk kondisi jasadnya saja, ruhnya tidak dikafani. Jadi tatkala manusia mati itu dia kan nanti dikafani oleh yang sesama makhluk yang zahir, yang nyata, yaitu temannya sendiri. Nanti dia dikafani, setelah itu baru rohnya tatkala kecabut, rohnya nanti akan dikafani oleh malaikat sesuai dengan pengelompokannya. Kalau dia orang kafir dalam cerita ini, maka kain kafannya itu hitam legam dan menakutkan, bahannya dari rambut. Jadi panjenengan napa ngagem-ageman ingkang saking kain tenun kan nggih napa nggih raosipun sekeca ngoten nggih, enak nggih. Tapi kalau dari serat-serat ngoten, dari semacam kayak rambut-rambut ngoten, kinten-kinten dipun agem terus mesti panas, risi ngoten nggih, guatrek dan lain-lain ngoten nggih. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Kemudian roh itu pergi dengan bau busuk yang paling menyengat nih, ala wajhil ard, yang paling busuk di muka bumi ini. Jadi roh itu nanti akan memiliki bau rupanya. Kita dapati dari petunjuk hadis ini, roh itu memiliki bau. Dan baunya untuk orang yang kafir, yang tidak beriman maupun orang munafik ini, dia baunya busuk, yang paling busuk menyengat di muka bumi. Kalau kita menganalogikan bau busuk dari bangkai itu sudah seperti itu, itu sudah bangkai, sudah lama sekali baunya seperti itu. Ini ada yang lebih busuk lagi. Ya tidak tahu ini busuknya seperti apa. Dan bau busuknya roh ini bisa dicium. Bisa dicium oleh siapa? Ya sesama makhluk gaib, yang namanya siapa? Malaikat. Nah, kemudian malaikat yang membawa rohnya itu membawa naik ke langit, ngeten nggih. Nah, maka tatkala naik itu ada malaikat-malaikat yang dia memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjaga awan, yang mengarahkan awan, yang membawa rahmat dan lain-lain. Itu mereka berkomentar. Jadi para malaikat itu berkomentar, berkata mengenai siapa? Roh yang sedang dibawa oleh malaikat pembawa roh tadi. Mereka berkata, ma hadzar ruhul khabithu. Siapa roh yang baunya busuk ini? Nah, maka malaikat pun menjawab, ini adalah si fulan bin fulan, anaknya fulan itu. Nah, ini disebut nama siapa? Nama orang tuanya. Jadi nama ini nanti akan disampaikan oleh malaikat kepada para malaikat lain. Dan yang terjadi jamaah rahimakumullah, para malaikat pun menyebutnya dengan sebutan paling buruk di muka bumi ini. Jadi namanya dia itu merupakan nama paling buruk di muka bumi yang dialamatkan kepada manusia. Barangkali ada seseorang yang dijelekkan,
kata-katai ngoten nggih, dilokne orang lain dengan nama-nama yang buruk dan menyakiti hati. Nah, ini ada kalimat yang sangat buruk untuk menyebut roh itu tadi dengan sebutan yang paling tidak menyenangkan baginya. Dan ini yang menyebutkan siapa? Malaikat. Jadi dia akan merasa disebut dengan sebutan paling buruk. Hatta yuntaha bihi ilas sama dunya, maka malaikat tadi membawa bihi dengannya, dengan roh tadi sampai kepada langit dunia. Nah, maka tatkala sampai ke langit dunia itu fayustaftahu lahu, itu minta dibukakan supaya bisa kepada apa? Tembus ke langit yang kedua dan yang lainnya untuk mencatatkan catatan amalnya, lebih tepatnya catatan amal kebaikannya. Fala yuftahu lahu, maka langit dunia itu yang menjaga tidak mau membukakan. Jadi minta diketok, tok 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 tok, malaikat pembawa tadi berkata kepada penjaga pintu langit supaya dibukakan, tapi tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah berkata, "Tsumma qara'a", kemudian Rasulullah berkata, mengucapkan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetengahkan kondisi orang kafir yang ingin masuk ke langit 1 2 3 4 5 itu sampai tembus ke langit 7 untuk dicatatkan kepada apa? Illiyin, kepada tempat catatan amal kebaikan. Jadi ke atas itu untuk dicatatkan amal kebaikannya rupanya tidak dibukakan. Minta terus dibukakan, tetap tidak dibukakan. Maka Rasulullah pun berkata dengan mengucapkan ayat yang di dalam surat Al-A'raf, Rasulullah mengatakan la tufattahu lahu, tidak dibukakan lahum bagi mereka abwabus sama, pintu apa? Pintu langit. Tidak akan dibuka. Wala, dan tidak pula yadkhuluna, mereka bisa masuk al-jannata, kepada surga. Jadi orang kafir itu tidak bisa masuk ke pintu langit selanjutnya dan tidak bisa masuk ke pintu surga, karena ya tidak akan dicatat amalnya. Maka dari itu tidak mungkin dia memiliki catatan amal kebaikan. Karena apa? Tidak diizinkan untuk mencatat amalnya. Jadi sungguh rugi orang yang tidak Islam. Jadi mereka tidak punya catatan amal kebaikan, yang ada hanya amal keburukan. Kalau ditimbang berarti banyak mana? Banyak amal keburukannya. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, hingga engkau melihat apa? Jamalu, al jamalu yaitu unta masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin kamu bisa masuk, bagaikan apa? Unta itu masuk ke lubang jarum yang kecil. Kamu nunggu sampai kapan? Orang kafir tidak akan bisa masuk ke pintu langit selanjutnya untuk mencatatkan amal kebaikannya, dan dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga, alias tempatnya di neraka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala di kejadian itu minta dibukakan terus, Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Catatlah apa? Ya ini, catatan amalnya itu justru fi pada sijjin, jangan keiliyin. Catat di mana? Di sijjin. Jadi amalnya dia itu yang boleh kamu catat adalah ya catatan yang ada atau boleh diterima oleh sijjin, atau yang dalam arti lainnya sijjin itu penjara. Jadi di catatan amal keburukan yang letaknya itu fil ardi, di bawah bumi itu, as-sufla, yang paling rendah. Jadi kamu tidak akan bisa masuk ke langit sampai ke 7 untuk kepada iliyin untuk mencatat amal kebaikannya. Justru sekarang catatlah amalnya dia kepada apa? Sijin yang letaknya ada di bumi paling bawah, yaitu lapis ke 7, sehingga itu dia diminta untuk mencatatkan amal keburukannya. Jadi yang dicatat amal apa? Keburukan saja. Jadi orang kafir, orang munafik itu tidak punya catatan amal kebaikan. Di situ. Kenapa kok dia tidak bisa masuk surga? Wala yadkhulunal jannah, tadi dikatakan, dan mereka tidak bisa masuk dalam surga karena syaratnya masuk ke dalam surga itu adalah 0 dosa tapi ada pahala. Jadi amal kebaikannya masuk. Di surat Al-Qari'ah ini kan nonton, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau mereka
ditimbang amal kebaikannya lebih berat, maka masuk ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Kalau dia dicatat dan kemudian amalnya dilihat yang berat hanya amal keburukannya, maka dia berada di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu tahu ndak apa itu hawiyah? Itu narun hamiyah, itu neraka, api yang menyala-nyala di situ. Nah seperti itu. Jadi akhirnya roh itu hanya bisa dicatat di mana? Ya, di bagian paling bawah bumi, yang itu merupakan catat amalan keburukan, yaitu dinamakan sijin. Di surat Mutaffifin disebut wa ma adraka ma ilyin, terus ada wa ma adraka ma sijin. Di situ ada. Itu merupakan tempat catatan amal, yang satunya baik, satunya buruk. Nah, karena dia diminta oleh Allah, diperintahkan untuk dicatat di sijin yang letaknya di bumi paling bawah, lapis ketujuh, itu tidak diantarkan dari langit, langsung dilemparkan rohnya. Jadi dihinakan, dilemparkan, sampai Rasulullah pun berkata mengenai kejadian itu, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya ada di surat Ahad 31, siapa yang menyekutukan Allah, wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, ini kan orang kafir ini, faka'annama, maka dia itu seperti khorrom minas sama, seperti apa? Tersungkur atau jatuh dari atas langit, dan dia disambar oleh burung dan dilemparkan lagi, atau diterbangkan oleh apa? Angin ke tempat yang fi makanin sahikin, yang jauh, karena angin jauh, seperti dilempar, tidak ada gunanya. Dan itu adalah bentuk penghinaan Allah kepada orang yang tidak mau beriman. Fatu'atu ruhuhu fi jasadihi, maka setelah dicatatkan di catatan amalan keburukan yang namanya sijin tadi, di lapis ketujuh dari bumi itu, yang tidak tahu seberapa dalam, maka setelah dicatatkan, rohnya pun diambil dan dikembalikan kepada jasadnya. Jadi rupanya tatkala kita melihat jasadnya seseorang yang tergeletak ini, terjadi kejadian seperti itu. Dalam kasus ini orang yang kafir, nunggu kuburannya siap dan mau dikebumikan, itu terjadi waktu yang cukup lama, melintasi langit, melintasi bumi, dari lapis 1 sampai ke lapis ke-7, dan dicatatkan amal keburukannya. Berapa banyak amal keburukannya dicatat selama itu, tapi di dunia kita hanya sekejap saja, beberapa waktu saja. Nah, yang terjadi tatkala roh dikembalikan ke dalam jasadnya, maka dia akan ditanya, dia akan mendapatkan ujian lagi. Jamaah rahimakumullah. Kisah ini akan kita lanjutkan setelah kita mempelajari video yang telah saya janjikan di beberapa pekan yang lalu, tentang apa? Proses sakaratul maut. Ini ada beberapa dokumentasi yang di situ ada kejadian makhluk Allah kedatangan maut. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mendapati atau kedatangan maut. Nah, yang bernyawa itu apa saja? Manusia dan hewan. Jadi tidak hanya manusia saja yang mengalami sakaratul maut, melainkan siapa? Hewan juga. Nah, seperti itu. Maka kalau kita melihat hewan matinya, maaf ya, itu kejut-kejut seperti itu, ya dia sedang kedatangan maut, dan dia merasakan apa? Sekaratnya. Walaupun ada orang yang merasakan sekaratnya sekilas saja, nampaknya manusia, tidak seperti yang lain lama, mungkin ada hitungan jam, ada yang hari, ada yang singkat, tapi sesungguhnya tetap mereka merasakan sekaratnya kematian. Sebelum saya lanjutkan di sini, jamaah rahimakumullah, ada satu bahasan yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, tapi ini sesungguhnya menjadi penjelas dari video ini. Tapi ya saya singkat saja. Manusia itu tatkala dia kedatangan maut, berarti dia kedatangan siapa? Malaikat rombongan dari langit yang membawa kain kafannya. Dan di situ sebelum rohnya itu dicabut, dia mengalami sekarat tadi, ketakutan tadi. Itu datang para jin yang kafir. Jin-jin kafir, barangkali juga jin korinnya yang dia tidak Islam. Dan dia mengajak untuk terlepas dari apa? Kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, kata kunci manusia tatkala dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam alam ruh, ke alam dunia, dan kembali ke alam ruh, itu dia harus dalam kondisi apa? Bertauhid.
dulu sudah kita bahas. Pertama kali kita mengucapkan kalimat tauhid tatkala kapan? Kita sedang di alam ruh, dipanggil oleh Allah, dikatakan alastu birabbikum, dikatakan seperti itu, kita menjawab qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah pemelihara kami, Tuhan kami, Rob kami, pencipta kami, syahidna kami bersaksi. Nah, setelah itu kita itu sudah menjadi hamba Allah yang bertauhid, masuk ke dalam Islam, memiliki agama saat itu. Din kita Islam yang berserah diri kepada Allah. Nah, sehingga tatkala anak itu lahir di keluarga Islam, otomatis keimanan, ketakwaan, ketauhidatannya itu masih berjalan. Beda dengan yang lahir di keluarga yang tidak Islam. Maka kemudian dia nanti tatkala setelah balik ngoten nggih, dia akan menjadi orang-orang yang yang kafir, karena dia telah lupa dengan apa? Janjinya, ikrarnya tadi di alam ruh yang sudah lama itu. Nah, setelah itu dia mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Nah, maka kalau dia sudah di dalam keadaan Islam, tatkala mati dikatakan oleh Rasulullah SAW, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya kalimatnya mengucapkan kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah kematian di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi dia lahir di alam ruh, sebelum lahir ke alam dunia itu bertauhid, mati itu juga harus bertauhid. Maka tatkala dia seperti itu dan dia di awal hidupnya itu berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, mati juga seperti itu, bertakwa dengan semampunya, maka dia berhak mendapatkan surga. Karena Allah telah janjikan di surat Ali Imran itu, wasari'u illa magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kamu kepada ampunan, mir rabbikum, dari pemeliharamu, wa jannatin, dan kepada surganya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang Islam dan bertakwa dia. Nah, maka tidak bisa orang masuk ke dalam surga melainkan dia harus bertakwa, nol dosa tapi ada pahala. Maka tadi wala yadkhulunal jannah, mereka tidak bisa masuk ke dalam surga ya karena dia tidak punya amal kebaikan, tidak dicatat di eliyin, justru dicatat di sijin, di paling bawah lapisan bumi, maka dia akan mendapatkan balasannya yaitu neraka. Nah, tatkala itu jin-jin itu mengajak manusia itu untuk tersibukkan sehingga tidak sempat mengucapkan kalimat pamungkasnya dia. Ngaten nggih. Yaitu napa? La ilaha illallah. Mungkin dia temannya main band dulu, campur sarian atau yang lain-lain. Akhirnya nampaknya itu ya teman-temannya yang sudah tidak ada itu tadi manggil, ayo Kang melu aku yuk nyanyi maneh. Nah, akhirnya dia lupa, akhirnya ikut nyanyi. Kan ada yang mati terus nyanyi-nyanyi, ada yang mati ngomong-ngomong yang lain, ngoten nggih. Seperti itu. Dan mungkin dia teringat dengan temannya atau orang-orang yang dia kasihi dulu, dan itu ngajak dia kepada ketidaktauhidan kepada Allah. Bahkan ada yang mengajak masuk ke dalam Nasrani, sebagaimana contoh yang akan kita lihat di pertemuan yang akan datang. Nah, maka saat seperti itu terjadi kejadian penampakan yang membuat orang itu barangkali ketakutan, barangkali dia akan ikut arus sehingga lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu tugas kita jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal dunia, karena sakaratul maut, mungkin dengan jalaran atau sebab dia sakit, itu ada baiknya dia itu tidak ditinggal sendiri. Contoh, ada orang yang sudah tua, ini contoh, kemudian dia sakit keras. Setelah sakit, masuk rumah sakit, kemudian dia sehat kembali di rumah. Terus kemudian tidak lama dari itu kondisinya menurun, ngedrop lagi. Kalau seperti itu kan lumrahnya atau naluriahnya kan pasti diteleponkan pihak kesehatan kan, didaftarkan ke rumah sakit seperti itu. Nah, bayangkan kalau orang sedang sakit seperti itu masuk rumah sakit itu kira-kira alurnya kemana dulu? ICU dulu toh? UGD dulu toh? Di UGD itu berapa orang bisa nunggu? Maksimal 1. Nah, terus dia nanti ditangani masuk ke ruang ICU yang malah tidak boleh ada orang yang nunggu, hanya dokter jaga atau perawat yang menjaga dalam
periode tertentu untuk melakukan hal lain. Nah, kalau dia saat itu dalam waktu tertentu tuh kedatangan maut gimana? Dan di situ terjadi penampakan yang membuat dia ini harus mempertahankan akidahnya. Padahal Rasulullah mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan itu. Lah terus tidak ada pendampingnya bagaimana itu? Nah itu. Jadi ada baiknya tatkala seperti itu psikologi ya tentang kematian ini harus dijalankan ngoten nggih. Lebih baik kalau sudah seperti itu segera telepon anak-anaknya. Ngoten nggih. Orang tua kita misalkan bapak atau ibu kita sudah mulai seperti ini dan barangkali ini sudah ajalnya. Maka ayo segera yang kerja segera cuti, yang ayo segera pulang, temani akhir hayatnya, syukur-syukur di sekelilingnya itu bisa apa? Ya, jaga sehingga penampakan dari jin itu tidak bisa mencuri salah satu bentuk orang tersayangnya tadi. Ngoten. Misalkan anak yang disayangi tidak datang, tahu-tahu datang tidak kelihatan, yang lihat dia sendiri, terus ngajak kepada apa? Yang tidak benar. Ngoten nggih. Kan bermasalah itu. Kalau semua ngumpul di situ sehingga dia itu bisa ditemani di akhir hayatnya tadi dan mengingatkan la ilaha illallah terus sampai mati dalam kondisi seperti itu. Ini hanya analogi. Dan ada baiknya mungkin di bagian kesehatan ngoten nggih. Itu memiliki semacam mungkin ya kayak UPT seperti itu atau di seksi sendiri itu tentang rohaniawan misalkan di klinik atau di rumah sakit yang dia jumlahnya tidak satu, banyak. Yang satu untuk nemani dokter sebagai asistennya tatkala inspeksi atau kepada ruang-ruangan itu dilihat seperti itu, dia bisa melihat proses-proses sakaratul maut dan sebagainya supaya bisa memberikan masukan kepada keluarga-keluarganya. Dan yang kedua yaitu tadi tatkala di ruang-ruang seperti itu ICU termasuk itu ada yang mantau khusus rohaniawan. Tatkala terjadi seperti itu, misalkan ada keluarga yang nunggu yang dia secara emosi sudah terganggu, dia yang rohaniawan itu waras dalam arti dia akalnya sadar itu bisa menangani proses itu. Jadi tatkala keluarganya dan sebagainya ada yang eksekusi tadi dengan kalimat-kalimat la ilaha dan sebagainya mengarahkan barangkali itu adalah ajalnya dia datang, sehingga dia bisa selamat. Nah ini ada salah satu contoh yang mungkin nanti akan masuk dalam penjelasan tadi. Nah ini sakaratul mautnya ayam dulu ya agak lucu tapi sebenarnya yang namanya maut itu datang kepada siapa? Makhluk Allah yang bernyawa. Nah, ini ada ayam. Dia ini sedang berkokok. Kelihatan gitu. Kelihatan berkokok. Tahu apa? Ini tidak pura-pura tidur dia mati karena apa? Kedatangan keluruk kemudian cek sebentar langsung dia rebahan mati brek. Nah seperti itu. Nah itu sekilas itu dari ayam yang agak enteng. Kita lanjut kepada contoh yang lain. Tidak perlu diulangi ya. Nah, tidak perlu. Ini ada sakaratul mautnya hewan yang lain namanya singa. Nanti panjenengan bisa memahami apa yang saya maksudkan tadi. Tatkala sakaratul maut itu ada gangguan secara gaib yang bisa dilihat oleh dia, karena manusia itu bisa melihat alam gaib itu ya tatkala sakaratul maut itu tadi, kedatangan malaikat dan sebagainya dan yang lain-lain tadi. Ada contoh bisa diambil pelajaran. Ini ada singa. Singanya ini tidak jelas, jalan muter-muter bingung padahal tidak ada siapa-siapa. Seperti ada sesuatu yang mengintai dia. Tinggal jelas gitu. Dia muter-muter seakan-akan di dekatnya ada yang mau menerkam dia. Iya toh, dia ketakutan toh. Seakan-akan barangkali ini dia didatangi oleh lawannya dulu. Seperti penampakan lawannya dulu, lawan perang ingin menerkam dia, dia takut, kemudian dia tergeletak, kejut-kejut, kemudian setelah itu dia ini sekarat ini. Sakaratul maut. Tadi kan gagah masih jalan-jalan ini. Kemudian dia mati. Bisa menerima pelajaran ini. Saat kalau dia sedang kedatangan maut, itu kedatangan itu tadi, penampakan tadi mengganggu dia, kemudian dia mengalami
sakarat mautnya kan sudah mulai ditarik oleh malaikatul maut rohnya, dia kejet-kejet. Dengan kejadian apa? Barangkali di pandangannya dia kedatangan lawannya dulu yang pernah dia kalahkan, tapi lo kok datang lagi, akhirnya ingin menerkam dia kemudian seperti tadi. Tidak perlu diulang gitu, tidak perlu gitu. Lanjutnya ini ya, pelajarannya di sini ada sakaratul maut seorang pemuda. Wallahu a'lam, pemuda ini kafir atau dia munafik atau yang lain, intinya dengan kejadian ini kita bisa melihat pelajaran tatkala mau datang terjadi kegaduhan tadi, kemudian sakaratul maut mulai, kemudian selesailah maut itu ditunaikan. Ini ada seorang laki-laki yang datang, barangkali ini tempat pengisian galon ngoten nggih. Ini ada galon-galon air, ada selang-selangnya, ini ada tandon besarnya ngoten nggih. Kita lihat komentarnya nanti. Kita lihat satu kali dulu, ini yang perlu kita ulang. Tinggal jelas ya. Laki-laki ini santai, barangkali dia penjaga atau operator dari tempat pengisian air galon ini. Ini dia orangnya santai, diem, nunggu pelanggan. Tahu-tahu, ini lihat-lihat, ada sesuatu yang terbang mendekati dia. Tidak ada apa-apa. Mungkin ini penampakannya mengerikan, mendekati dia tidak suka. Kemudian yang terjadi apa? Maut datang. Nah, ini ada pengulangan dari apa yang pembuat videonya ini. Dia santai-santai, seperti itu. Nah, ini mulai datang. Dia gurai, takut ngoten nggih. Suruh pergi penampakannya. Nah, kemudian setelah itu datang, nah dia mengalami sakaratul maut, kemudian apa? Ya bablas ngoten nggih. Temannya bingung. Nah, seperti itu. Mohon maaf nih kalau tampilannya sekiranya kurang berkenan dengan panjenengan, ini kita mengambil pelajaran ngoten nggih. Nah, bisa nangkep nggih korelasi yang saya katakan tadi. Tatkala sakaratul maut itu, kenapa Rasulullah mengatakan talkinkanlah maut kalian di antara kalian dengan la ilaha. Artinya kita ini disuruh menemani orang yang dalam tanda kutip ketoknya akan kedatangan maut. Barangkali nanti memang maut datang betulan, kalau enggak ya bisa lanjut ngoten nggih. Karena itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan kelasnya ulama besar pun juga diganggu oleh syaitan dan iblis dalam rangka apa? Menjerumuskan dia tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti ada penjelasannya. Ulama besar, di antaranya adalah ulama mazhab, bahkan yang pernah didatangi itu disaksikan oleh anaknya dan dia memberikan persaksian. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita pelajari. Perlu diulangi ini, saya ulang sekali lagi nggih. Nah, jadi seperti itu, seakan-akan tidak ada masalah apa-apa, baik-baik saja dia datang ngoten nggih. Nah, dia jaga di situ. Kalau dari videonya tahun 2022 ini, bulan 5 tanggal 19 di atas nih, atas kiri nih. Nah, ini tahu langsung dia melihat sesuatu yang terbang kepada dia, mendekati dia. Nah, kan di mata kita orang yang zahir alam nyata kan tidak melihat apa-apa kita di sini. Tapi orang ini ketakutan sekali, sudah sampai tidak tahu tempatnya, pokoknya guling jatuh seperti itu. Dan akhirnya kedatangan apa maut. Boleh jadi ini penampakan dari rombongan malaikatul maut tadi yang berpenampakan buruk. Kalau berpenampakan baik, insya Allah dia akan tenang menjumpainya, tidak ketakutan seperti ini. Nah, boleh jadi yaitu tadi dia tergolong oleh orang yang yaitu tadi ditampakkan sesuatu yang tidak menyenangkan sampai dia apa? Mati seperti itu, temannya bingung ngapain sebenarnya. Ini pelajaran yang bisa kita dapat tentang korelasi sakaratul maut dan proses-prosesnya. Lanjutkan ya. Nah, baik. Ini ada sakaratul mautnya orang bule. Tidak tahu bule mana nanti. Saya dapat ambil video gitu saja. Dia sakaratul maut. Boleh jadi dia orang yang tidak beriman. Prosesnya ya seperti ini. Dia mengalami proses yang tidak
ini sudah sakaratul maut, ini sudah kedatangan maut. Dia ngelihat, bukan ngelihat temennya loh, ini matanya ini ngelihat yang bukan di alam nyatanya. Ini lihat kan, ketinggal raut mukanya, matanya. Di sekelilingnya orang-orang terdekat sampai dia nunjuk-nunjuk itu siapa tangannya kan gitu. Jadi dia tersiksa. Jadi dia di lantai ini tarik, rohnya sudah ditarik, ini prosesnya. Dan sampai kepada dadanya, entar lagi pada lehernya, sebentar lagi dia mati seperti itu. Jadi dia dalam keadaan apa? Mengalami sakaratul maut, ditarik ruhnya dan mendapati penampakan yang tidak menyenangkan. Jadi dia tidak bisa tenang dalam apa? Proses sakaratul maut. Di lain waktu akan kita dapat hadis mengenai sakaratul maut Rasulullah, kita akan dapat yang orisinil nanti menjelaskan bagaimana kondisinya. Akhirnya dia mati. Ini sudah mati nih orangnya ini. Teman-temannya bingung. Sampai temannya yang satunya sedihnya mengatakan ini. This is why we have to stop Enbridge and these oil companies from doing this. They're having seizures. Kita dapat satu petunjuk bahwasanya tatkala seseorang kedatangan maut dan itu pasti terjadi sesuatu kegaduhan, sebagaimana kategorinya dia nampak yang baik atau nampak yang buruk. Kemudian setelah itu dia dipanggil rohnya dan proses sakaratul maut berjalan. Baik, ini ada lagi yang tidak kalah hebat. Ada seorang aktor gulat bebas, ini gulat guyonan, apa WWF atau Smackdown, pernah dengar istilahnya? Ini sebagai pencolotan, pendal-pendul untuk hanya hiburan saja. Ini orangnya ini langsung main blok. Lihat kejadiannya, dia gagah. Kemudian lihat arah matanya, bingung dia melihat sesuatu yang tidak ada di hadapannya. Saking gila-gila nih, temannya bingung lawan mainnya. Dia barusan banting lawannya langsung roboh. Matanya coba lihat ini, dia melihat kemana ini? Tatapannya sudah bukan tatapan di dekatnya. Dia menatap sesuatu yang tidak lazim di dunia nyata. Padahal temannya di bawah ada, pelatihnya ada, lawan mainnya bengok-bengok gitu. Dan ini lawan mainnya ini yang maaf celana dalam JBL ini tidak ngerti ceritanya. Dikirain main-main gitu. Padahal sesungguhnya dia kedatangan maut. Nah ini dia langsung buatan, malah temannya dihajar lawannya ini. Ini matanya sudah tidak melihat, sudah tidak respon, dipegang-pegang. Lihat nih, malah dihantam seperti ini, dibawa ke pi. Tolong. Ini sudah tidak melawan apa-apa, sudah tahu, matanya sudah tidak melihat di alam nyata. Disenteri matanya nanti oleh tim dokternya. Dan ini diceritakan tidak lama dari ini orangnya dibawa ke ambulan dan dirawat, lanjutan beritanya. Ini tidak ngerti apa-apa orang sekelilingnya ini. Ini sudah sakaratul maut ini. Meskipun pelan-pelan, matanya sudah melihat yang bukan di dunianya dia. Ini sudah mulai rohnya bergerak. Disenteri yang tidak ada gunanya, tidak akan berkedip dia. Karena dia melihat sesuatu yang tidak ada di ini. Ini sebenarnya sakaratul maut, orang tidak punya ilmu, malah orang mau mati di tepi tadi seperti itu. Ini matanya lihat, ini sudah tidak normal lagi. Sudah ada nih. Cukup di sini aja nih. Sudah dapat pelajaran bahwa mati tidak saja dengan kondisi seadanya. Kalau adanya begini gimana, mati di panggung dengan kostum yang tidak karu-karuan. Dan ini ada pemain sepak bola konon di beritanya ini dia kedatangan maut. Allahu a'lam, kita ambil pelajaran saja. Ada sedang main bola. Kesandung tadi
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر. Sudah. Baik, jamaah rahimakumullah. Itu yang bisa kita dapati pelajaran kita pada malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan di pembelajaran kita yang akan datang tentang kejadian tatkala rohnya yang sudah dimasukkan ke dalam jasadnya kembali dan dimasukkan di liang kubur dan liang lahatnya, dan dia didatangi oleh malaikat, nah yang namanya dikenal dengan Munkar dan Nakir. Nanti akan kita dapati prosesnya dia di alam kubur. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini tentang proses sakaratul maut orang kafir, masih sebatas rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya, dan beberapa contoh kejadian datangnya maut sekaligus proses sakaratul maut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khirna in nasina aw a'tana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah.